kamu harus teliti untuk melihat pertanyaannya itu yang terkait dengan isi bacaan itu apa. Jadi kemampuan literasinya sebenarnya lebih telitinya itu ya Kak. Iya benar. Jadi kalau kamu udah teliti dan kamu megang kata kunci dari yang dimaksud pada pertanyaannya, kamu langsung menuju ke opsinya atau menuju ke kata yang dimiliki pada pertanyaan. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel. Kalian itu udah mempersiapkan soal literasi bahasa Inggris gak sih untuk UTBK 2023 nanti? Kalau kalian tahu bahwa soal UTBK untuk literasi bahasa Inggris ini itu ada 20 soal. Dan nanti kalian akan dikasih waktu selama 30 menit. Jadi kalian harus paling tidak dalam satu soal kamu mengerjakan sekitar 1-1,5 menit. Nah gimana sih kira-kira untuk menjawab soal-soal bahasa Inggris yang cepat dan tepat? Oke, kakak akan kasih tahu 3 tipe soal yang biasanya paling sering keluar di literasi bahasa Inggris. Untuk tipe soal yang pertama yaitu terkait ini, according to the passage. Di bacaan ini, according to the passage ya, berdasarkan bacaan tersebut, berdasarkan teks tersebut, insulin itu apa sih kata dia gitu. Jadi berdasarkan bacaan itu kita langsung tangkep nih kata-kata insulin. Dah kita kunci kata-kata insulin karena kan dia mintanya insulin itu apa sih gitu ya. Ya udah kita kunci kata-kata insulin ini, terus kita cari di bacaannya tentang insulin mana. Langsung aja cari dan membaca cepat itu nggak perlu kamu membaca semuanya, tapi cari kata-kata yang sama tentang insulin. Gitu ya. Kira-kira ini tentang insulin yang sama yang mana? Kalau misalnya kita lihat di paragraf pertama apakah ngomongin insulin di sini? Kita lihat semua nggak ada ngomongin insulin sama sekali. Di paragraf 2 kita lihat lagi ya. Ini ngomongin insulin gak nih? Kita lihat di sini. Nah, ini dia nih. Ada kata-kata with an increase in blood insulin. Oke, ini ya. Udah sesuai nih, ada kata-kata insulin dan ada kata-kata insulin juga. Pertanyaannya ngomongin insulin dan ada kata-kata di sini insulin. Ya udah, kita kunci di situ. Ada kata-kata insulinnya. Oke, setelah udah kita kunci, kita lihat kalimatnya. Blood sample taken from people after they were shown a picture of food reveals that overweight people reacted with an increase in blood insulin. Jadi katanya ada pengambilan sampel darah gitu ya dari beberapa orang yang bahkan setelah dia itu diliatin gambar-gambar tentang makanan itu ngasih tahu bahwa orang-orang yang overweight itu bereaksi dan membuat kadar insulin pada darahnya itu increase, meningkat. Terus selanjutnya kita udah kunci di sini, kita udah artiin juga kalimatnya dan abis itu ada lagi nih koma, a chemical ya, katanya insulin itu a chemical associated with appetite katanya. Ya udah berarti insulin itu merupakan asosiasi atau berhubungan dengan nafsu makan. Oke, berarti insulin itu berasosiasi dengan appetite katanya. Sekarang berdasarkan bacaan itu katanya insulin itu dapat menaikkan nafsu makan. Ini nggak ngomongin tentang peningkatan nafsu makannya. Ini ngomonginnya berasosiasi atau hanya berkaitan ya. Jadi nggak bisa dikatakan secara langsung seperti ini.
gitu. Kalau misalkan increase appetite dari mana? Menyatakan bahwa increase appetite itu dari mana? Ini cuman ngomonginnya associated with appetite. Increase-nya itu hubungannya itu pada saat si orangnya ini diambil sampelnya, terus abis itu dia dikasih tunjuk gambar-gambar makanan gitu ya. Terus dia itu baru bereaksi untuk meningkatkan kadar insulin. Terus habis itu di kalimat berikutnya juga dia ada lanjutannya nih ya. Dan ini itu tidak akan terjadi pada orang dengan average weight. Dengan orang yang tubuhnya ya rata-rata aja gitu, biasa aja. Ya udah, kalau misalkan increase appetite bukan ya. Lebih tepatnya associated. Jadi jangan digabungin nih, increases jadi associated ya. Hati-hati ya, ini associated. Di sini juga dikatakan lagi, insulin don't change in average weight people in the case. Jadi kalau misalkan orang yang berat tubuhnya rata-rata, ya dia nggak akan berpengaruh apa-apa ya. Ini sesuai banget sama kalimat yang ini kan? Iya, ini sesuai banget sama kalimat yang ini. Cuman kata-katanya diubah sedikit aja gitu. Ya udah, berarti kan yang udah jelas-jelas bener yang ini kan kita simpan. Berarti udah jelas-jelas bener ini. Kakak akan bahas lagi yang lain. Can be used to lessen in the appetite. Katanya dapat digunakan untuk membuat less. Less itu artinya apa? Less itu artinya berkurang. Ya udah, berarti lessen ini berarti membuat nafsu makan berkurang lah. Ini nggak ngomongin less-lessan di sini ya. Nggak ngomongin less atau berkurangnya itu. Berarti nggak usah kamu jawab itu. Kemudian causes a chemical reaction when food is seen, katanya. Dia akan mengakibatkan adanya reaksi kimia ketika ngelihat makanan. Ini bukan ngomongin reaksi kimianya banget, ini ngomonginnya reaksinya terhadap blood insulinnya gitu loh. Jadi nggak secara langsung ngomongin si chemicalnya, nggak secara langsung ngomongin chemical reactionnya. Ini ngomongin increase-nya, gak secara langsung gitu. Jadi kalau misalkan kamu bener-bener pengen tahu jawaban yang paling tepat, nih katanya ini mirip kak, ini kayaknya jawabannya mirip kak sama ini jawabannya juga mirip sama ini. Nah, untuk mencari yang paling tepat itu adalah mencari yang kira-kira bahasanya sama percis atau yang bener-bener sama banget gitu, cuman diubah kata-katanya dikit. Nah, cari yang bagian yang itu. Tapi kalau misalkan nggak secara langsung, misalkan chemicalnya di sebelah sini nih, jauh banget kak kayaknya chemical sama food. Foodnya dari sebelah mana? Di sini nih. Food di depan, chemicalnya di sini nih, kayak jauh gitu. Ya, gitu aja deh kalau mau dibikin simpelnya. Jadi kalau kayak gitu, ya secara nggak langsung, karena harus ngelewatin ini dulu, lewatin bacaan yang ini, pemahaman yang ini, abis itu kesini gitu. Jadi nggak secara langsung gitu ya. Jadi kurang tepat kalau kayak gitu. Terus, generally increase at the sign of food. Jadi secara umum akan meningkat pada saat dia itu ngelihat makanan, katanya. Memang sih di sini dikatakan bahwa pada saat dia itu ngelihat dikasih gambar makanan, itu akan mengungkapkan bahwa orang yang berat badannya itu meningkat, dia akan bikin blood insulinnya itu naik. Tapi di sini juga nggak dikatakan generally, itu kan berarti buat semuanya. Berarti ini berlaku juga dong sama yang average weight people gitu kan. Sedangkan di sini apa dibilangnya? Hanya yang overweight people gitu. Hanya overweight people. Jadi bukan secara umum juga. Kalau secara umum kan seluruhnya, mau itu overweight, mau itu average, sama aja. Nah, ini enggak. Berarti general ini udah jelas-jelas salah. Ini juga sama sih berlaku untuk yang D. Causes a chemical reaction when food is seen. Tapi kan ini hanya bereaksinya sama orang-orang yang overweight people, ya kan? Tapi di sini di bacaan ini gak ngomongin tentang itu. Ini tuh gak ngejelasin tentang overweight people. Ini tuh gak ada average people-nya sama overweight people-nya. Itu dia yang akan bilang bahwa masih tidak langsung penjelasannya. Jadi hati-hati ya kalau untuk melihat atau memahami literasi, khususnya literasi bahasa Inggris yang bahasanya bikin kamu bingung, jangan sampai kejebak juga sama setiap katanya. Cari kata-kata yang sesuai dan itu berhubungan dan berkaitan. Jangan sampai kamu kayaknya yang ini ada deh kak, udah yang ini aja gitu. Terus kamu tapi bentar deh kak, yang ini juga benar. Tapi yang ini juga benar gitu. Nah, kalau kayak gitu, cari yang bener-bener sama persis dengan isi bacaan. Sama isi bacaan, apalagi kalau misalkan dia itu minta keterangan dari suatu pernyataan. Keterangan dari insulin ini, contohnya kayak di soal yang ini. Jadi kamu carilah yang
paling sesuai. Paling sesuai itu yang bener-bener sama kata-katanya sama percis gitu. Cari yang paling sesuai dan sama-sama percis banget. Tapi kalau misalkan dia tidak secara langsung, mendingan coba cari opsi yang lain. Tapi kalau misalkan memang nggak ada lagi, kayaknya yang nggak memungkinkan sama opsi yang lain, ya udah aku jawab yang itu aja juga nggak apa-apa. Tapi ingat, selama masih ada opsi yang lain, kamu lihat dulu. Tapi tetap jangan terlalu overthinking juga melihat opsi yang lain. Lihat intinya, inti dari pertanyaannya dan inti dari kalimatnya itu apa. Setelah kamu udah dapetin kata kuncinya, langsung ke inti pada kalimat di bacaan tersebut. Biar kamu juga nggak terlalu buang-buang waktu di sana nanti. Jadi kalau misalkan yang sama percis, sama bacaan, sama kata-katanya nih ya, ini udah kakak panahin nih, ini kan sama persis ya, sama bacaan, berarti itu jawabannya. Berarti dari ini semua ya, yang paling tepat mengenai si insulin ini, itu di kalimat selanjutnya nih, bahwa dia itu tidak memiliki perubahan apapun, tidak ngasih efek apapun, tidak akan terjadi apapun pada average weight, orang-orang yang rata-rata lah berat badannya. Jadi itu nggak akan terlalu berpengaruh si insulinnya ini ya. Berarti jawabannya yang benar adalah yang B. Halo sahabat GP Media, ujian sebentar lagi akan segera tiba dan pastinya kamu ingin meraih hasil yang terbaik bukan? Nah, caranya gampang. Teman-teman bisa buka website gpmedia.id, klik daftar di sini, lalu isi semua datanya. Setelah itu, login dan masukkan email serta password yang telah terdaftar. Di sini kita punya berbagai tryout loh, mulai dari tryout SNBT, tryout ujian mandiri SMIPB, SIMAK UI, UTUL UGM, dan tryout mandiri lainnya. Selain itu, tryout sekolah kedinasan seperti STAN dan STIS juga tersedia di sini. Dan kita punya kelas online-nya juga loh teman-teman. Sebelum mengerjakan tryout, kalian pilih PTN dan jurusan yang kalian mau ya. Soal-soal tryout GP Media sudah disesuaikan dengan aturan sosialisasi SNPMB dan website simulasinya. Setelah selesai, kalian bisa lihat skor hasil akhir, ranking, dan grafik nilai tryout-nya. Setiap paket tryout GP Media juga dilengkapi dengan video pembahasan yang jelas dan mudah dipahami. Ayo, jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih hasil terbaik di ujianmu. Kunjungi gpmedia.id sekarang juga dan mulailah persiapkan dirimu dari sekarang. Nah, untuk tipe soal yang kedua, ini di bacaan yang berbeda. Ini tipe yang paling umum juga yang suka ada di literasi bahasa Inggris, yaitu main idea atau ide pokok. Yang diminta di sini adalah ide pokok pada paragraf keempat. Jadi kamu fokus aja di paragraf keempat. Kamu nggak usah pusing-pusingin baca semuanya. Ide pokok untuk paragraf keempat. Berarti kita fokus di paragraf keempat aja nih, yang paling bawah di sini. Oke, kita mulai baca dulu ya di paragraf keempat ini. Low-lying beach, islands, and coral reef have all been damaged by heavy downpours. Oke, berarti kita langsung aja ngomong, langsung aja di kata-kata beach, island, and coral reef. Dia bilang damage. Kata kuncinya di situ. Jadi kata kuncinya di situ ya. Di island, coral, dan beach, terus habis itu sama damage. Dah, kalau ini kamu mau ngartiin heavier downpours itu apa kak? Ya pokoknya kamu kalau misalkan bahasa Inggris, kalau emang kamu nggak terlalu ngerti artinya, udah langsung skip aja. Yang penting itu yang jelas-jelas kamu pahamin aja. Kalau misalkan semuanya nggak ngerti, nah disitulah fungsinya kamu untuk berlatih soal. Oke? Nah kalau heavier itu kan berarti berat atau banyak, downpours itu kayak jatuh terus menerus. Ini adalah hujan lebat atau kayak badai yang terus menerus gitu. Terus kemudian di sini lagi, as a case study katanya. Ini baru ngomongin Phuket. Phuket itu kan katanya island. Ini ada ya hubungannya ya, island. Berarti ngomongin si Phuket berarti. Di awal itu ngomonginnya hanya island pada umumnya aja, pulau pada umumnya. Tapi di kalimat berikutnya dia udah ngomongin bahwa pulaunya itu adalah si Phuket gitu. Itu katanya letaknya ada di sini. Nah ini dia ngasih keterangan lagi mengenai posisi islandnya itu. Posisi si pulaunya adanya katanya di Adamansi. Oke, ini ngomongin posisi ya. Terus lanjut, it is greatly affected by the southern monsoon. Nah, it is ini tuh mengacu pada kalimat sebelumnya yang merupakan posisi pada islandnya ini. Posisi si Phuketnya ini yang letaknya di Adamansi itu dapat dipengaruhi sama si monsoon ini. Apa sih kak monsoon? Udahlah, pokoknya southwest monsoon aja lah ya. Monsoon tuh musim gitu. Terus, the season brings constant rain to this island. Jadi cuacanya itu ya yang bawa angin monsoon ini terus habis itu memberikan cuaca yang itu secara terus-menerus, secara konstan itu akan membuat
hujan. Ke pulau ini nih, ngomongin pulau lagi kan. Udah ngomongin pulau di kalimat awal, ngomongin pulau juga di kalimat kedua. Terus ngasih tahu efeknya, berarti efek dari damage ya, dari kerusakannya itu. Ngomongin kayak gitu kan, islandnya itu. Selanjutnya, therefore. Nah, kata-kata therefore ini sebenarnya menunjukkan kesimpulan dari inti bacaannya. Therefore itu, kalau kamu tahu, adalah artinya oleh karena itu. Kamu kalau misalkan dia itu udah nanya-nanya tentang main ID ya, kamu cari aja nih. Ini tuh bener-bener kata ajaib nih, kata ajaib untuk mencari ide pokok. Tapi kalau misalkan dia nggak ada, ya berarti kamu harus cari sendiri ya. Pokoknya kalau misalkan ada kata-kata therefore itu menunjukkan kesimpulan atau intinya. Oleh karena itu kayak inti bacaannya tuh di situ. Jadi ide pokoknya itu biasanya ada di kata kunci si therefore-nya ini. Terus, Phuket will be irredeemably damaged by the effect of climate change. Jadi ini kan ngomongin damage lagi kan di sini? Iya. Di sini ngomongin damage lagi. Terus ini apa Kak? Irredeemably-nya itu apa gitu? Kalau emang kamu nggak tahu, ya nggak usah. Tapi kamu mikir aja, redem tuh perulangan gitu ya. Kalau irredeemably itu berarti terus menerus, berulang-ulang sampai bener-bener rusak by the effect of the climate change. Berarti itu akan rusak si Phuketnya ini, si islandnya ini. Ya, si Phuketnya ini dia akan secara terus-menerus rusak. Karena apa? Yang diakibatkan oleh apa? Ya, effect of the climate change. Kalau misalkan ada perubahan cuaca, efek dari perubahan cuaca itu akan bikin jadinya si pulau Phuketnya itu ya rusak lama-lama gitu. Intinya kayak gitu kan. Inti bacaannya kan kayak gitu. Ya udah, berarti kan di situ kita udah dapat tuh main idenya. Nah, sekarang kita cari hubungan di opsi-opsinya ya. Opsi-opsi jawabannya nih. Sekarang kita lihat di sini. Impact on temperatures and precipitation of rice. Ngomongin ini nggak? Kayaknya nggak ada deh Kak ngomongin temperatur di sini. Iya, nggak ada ngomongin temperatur. Nggak ada juga ngomongin precipitation, apalagi ngomongin si rice ya. Udah nggak ada, jelas-jelas nggak ada. Ya kita kan udah fokus di paragraf keempatnya itu. Ya udah, bukan. Terus lanjut. Effect of the tourism sector. Ngomongin turis nggak? Nggak, bukan. Langsung aja deh. Impact of the heavier downpours. Nah, ntar dulu. Kita tahan dulu di sini nih. Sekarang ada kata-kata heavier downpours kan di sini kan. Tapi yang selalu kakak berkali-kali kakak ngomongin dari kalimat pertama sampai kalimat terakhir di paragraf keempat ini adalah siapa? Si islandnya itu. Kan heavier downpours ini cuma ada di kalimat pertama. Cuma sekali doang tuh dia di-mentionnya di paragraf 4 itu. Nggak berkali-kali gitu diomonginnya. Kakak selalu ngasih tahu ke kalian, kalau bahasa Inggris cari perulangan katanya aja. Itu udah menunjukkan bahwa itu sebenarnya intinya, inti si bacaan itu ngomongin apa. Itu ya, kamu bisa harus dapat di situnya. Kalau misalkan dia ngomong, Kak ini kan ada Kak heavier downpours di kalimat pertama. Ya dia cuma ngomongin kalimat pertama. Kalau misalkan dia ngomong first sentence of the fourth paragraph, misalkan seperti itu, berarti kan dia mintanya adalah ide pokok atau ide kata dari kalimat pertama pada paragraf keempat. Ya udah, berarti kamu fokus di kalimat pertama ini aja, first sentence-nya aja. Tapi kan ini ngomonginnya fourth paragraph ya, makanya kakak kotakin nih. Kalau fourth paragraph berarti kan satu kesatuan dari seluruh kalimat itu dong. Nah, kalau satu kesatuan dari seluruh kalimat itu berarti yang perulangannya aja, yang di setiap kalimatnya itu ngomongin apa gitu. Ini di kalimat pertama ngomongin island, di kalimat kedua ngomongin island, di kalimat ketiganya baru ngomongin efeknya. Efeknya itu nanti apa? Damage-nya itu gimana? Gitu kan? Terus baru ada lagi ngomongin tentang efeknya lagi gitu. Di situ udah tuh, udah jelas-jelas. Berarti ini kurang tepat ya kalau kamu pilihnya opsi yang C. Terus lanjut. Southwest monsoon hit the Andaman Sea. Andaman Sea itu memang letaknya si Phuket Island. Tapi Andaman Sea ini nggak juga di-mention berkali-kali tuh. Cuma di-mentionnya di kalimat kedua aja. Ya udah, berarti ini kurang tepat juga untuk ngasih tahu bahwa itu merupakan ide pokok. Lanjut. Effect of the climate change in Phuket. Nah, tadi kakak bilangnya apa? Ngomongin island, ngomongin efek juga of the climate change. Ya, ini kan ngomongin efek ya, damage, efek, rusak, efeknya, terus efeknya dari
islandnya itu gimana gitu kan, si Phuketnya itu, ya udah berarti inilah jawabannya yang tuh ya. Jadi tinggal kayak gitu. Oke, lanjut ke tipe soal literasi bahasa Inggris yang ketiga nih. Di sini ada ngomongin the following statement. Berarti bacaan yang di atas ini gitu ya intinya gitu. Which is not true based on the text. Oke, jadi kata-kata not true-nya kita kunci. Nih, jadi setiap pertanyaan itu kamu harus ada yang kamu kunci ya. Jadi tujuannya itu biar kamu itu lebih teliti. Rata-rata tuh murid-murid kakak itu tuh bacanya buru-buru, padahal yang dia lihat itu cuma true-nya doang, bukan yang not true-nya. Jadi saking buru-burunya dia nih, terus nggak ngeliat. Makanya kakak saranin pertanyaannya itu akan lebih bagus kalau kamu kunci. Kalau kamu udah dapetin kata kunci di setiap pertanyaannya itu, baru kamu lihat langsung opsinya. Misalkan nih kata kuncinya itu yang berhubungan dengan not true dan true. Nah, kamu langsung aja ke opsinya. Jadi kamu nggak perlu baca lagi panjang-panjang. Kecuali kalau misalkan pertanyaannya itu ngomongin yang nggak not true tapi di paragraf tertentu nih atau di kalimat tertentu. Nah, kamu bisa langsung menuju dan fokus ke situ. Atau bahkan tipe soal yang kayak soal pertama tadi tuh, yang ngomongin tentang insulin. Jadi cari aja tuh kata-kata insulin itu di mana, cari kata-kata yang ditanya di soal itu apa, terus kamu cari di bacaannya. Jadi kamu cari aja ya, cari baru kamu baca. Jadi jangan baca duluan, nanti waktunya udah keburu habis kalau cuman baca doang. Setelah kamu udah tahu kata kuncinya itu, kamu langsung menuju ke opsinya, opsi jawabannya itu apa. Kita lihat ya di opsi A nih ya, Thailand is no longer able to produce the same amount of agriculture products. Oke, kita sekarang kunci juga nih. Kayaknya di kalimat A ini panjang ya kak. Nah, kira-kira yang mana sih yang menjadi inti kalimat di opsi A ini? Yaitu si kata-kata agriculture product nih. Sekarang kita cari di sini kata-kata agriculture product mana? Nah, di sini ya. The principal export from Thailand are agricultural product. Terus dia bilang, therefore the increasing air temperature bla 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 segala macam lah ya. Jadi kamu langsung ke agrikultur produknya aja deh. Kalau emang kamu bisa baca cepet, kamu langsung baca cepet aja terus langsung kamu artiin lagi. Tapi kita langsung ke agrikultur produknya aja di situ. It affects the growth of crop yields leading to decrease in agricultural produce. Nah, berarti ini katanya bahwa itu akan memberikan bla 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 ini katanya memberikan efek pada pertumbuhan yang akan mengacu ke penurunan pada produk-produk agrikulturnya. Berarti artinya gimana? Berarti dia nggak akan sama juga dong. Berarti kan dia no longer able to produce the same amount. Berarti nggak akan sama lagi dia itu dapat menghasilkan jumlah produksinya. Kalau kata-kata kayak gitu kan no longer able to produce the same amount. Ya berarti kan kalau decrease itu berarti nggak sama dong dengan yang sebelumnya. Nah iya berarti sama aja dong dengan hal seperti itu. Kalau decrease berarti mengalami penurunan, berarti nggak sama dengan jumlah produksi sebelumnya. Nah berarti ini pernyataannya true atau non true? Iya ini pernyataannya true. Kan yang kita minta berarti yang not true. Pertanyaannya yang kita minta adalah yang not true. Berarti ini true. Kalau true itu bukan jawabannya ya. Lanjut. Tourist rates decrease in Thailand due to the lack of tourism destination. Oke, ini ngomongin turis dah gitu aja ya. Turis. Sekarang kita lihat ada kata-kata turis nggak nih? Paragraf pertama nggak ada ngomongin climate. Paragraf kedua ngomongin climate, temperatur. Ini ngomongin agrikultur. Ini ngomongin island. Nggak ada tuh ngomongin turis sama sekali. Udah. Kalau nggak ada ngomongin turis, kamu jawabannya udah jelas-jelas yang ini. Karena udah jelas-jelas ini not true. Karena nggak ada ngomongin turis sama sekali. Ya, jadi nih nggak ngomongin turis sama sekali. Berarti nggak ada toh di bacaan tentang turis gitu kan? Ya udah, berarti ini yang ngomongin turis-turis ini itu not true. Iya, berarti ini kakak bisa langsung jawab ya. Berarti jawabannya yang ini kak. Karena kan udah jelas-jelas dari paragraf pertama sampai terakhir dan dari seluruh isi bacaan nggak ada sama sekali yang ngomongin turis. Ngomongin Phuket pula itu ngomonginnya bukan turis, ngomonginnya tentang efeknya apa sih, kayak masalah-masalah atau yang terjadi ya tentang climate change-nya itu atau damage-nya gitu. Ngomongin rusaknya, ngomongin tentang efek dari perubahan cuaca, ngomonginnya kayak gitu, nggak ngomongin tentang turisnya sama sekali. Ya, berarti ini not true. Ini sesuai dengan yang pertanyaannya. Berarti jawabannya yang B. Oke, kakak lihat lagi nih untuk opsi yang C-nya.
The southwest monsoon usually occurs in the Andaman Sea. Nah, katanya tuh ini di kalimat ini udah ada nih, ya. Nih, in the Andaman Sea. Nah, Andaman Sea itu apa? Katanya ada apa? It is greatly affected by the southwest monsoon. Nah, ini ada southwest monsoon juga. Adakah di bacaan? Iya ada. Berarti itu true. Terus selanjutnya, the researchers have concluded that Thailand is slowly affected by climate change. Ini ngomongin climate change? Iya kak, udah jelas-jelas climate change. Ya udah, ini true. Ada jelas-jelas climate change-nya. Terus, temperature change affected some countries on several continents. Nih, lihat di paragraf pertama itu ngomongin temperatur. Terus dia bilang apa? Affect most countries on the Americans and European continent. Ya berarti several ini termasuk Amerika sama si Eropa. Ini gimana? True juga. Oke, berarti yang jelas-jelas itu jawabannya yang B. Itu ya, tipe soal-soal untuk literasi bahasa Inggris. Jadi, yang paling utama itu untuk soal-soal literasi dan kamu cuma dikasih waktu 1 menit atau sekitar 1 sampai 1,5 menit doang untuk menjawab satu soal. Kamu harus teliti untuk melihat pertanyaannya itu yang terkait dengan isi bacaan itu apa. Jadi kemampuan literasinya sebenarnya lebih telitinya itu ya kak. Iya benar. Jadi kalau kamu udah teliti dan kamu megang kata kunci dari yang dimaksud pada pertanyaannya, kamu langsung menuju ke opsinya atau menuju ke kata yang dimiliki pada pertanyaan. Sehingga kamu nggak bacanya itu terlalu lama atau bertele-tele pada bacaan literasi bahasa Inggris ini. Walaupun kamu sebenarnya nggak terlalu jago-jago banget bahasa Inggrisnya, kamu bisa lah ya dasar-dasar vocabulary atau dasar-dasar bahasa Inggris yang umum itu bisa kamu kuasain dengan cara banyaknya berlatih soal. Dengan cara kamu berlatih soal, kamu jadi lebih mengerti maksud dari setiap katanya. Kak, ada beberapa vocabulary yang aku tuh kurang. Apakah aku harus fokus belajar vocabulary dulu nih kak? Nah, kalau menurut kakak, pada saat nanti kamu ujian, terus kamu nanti udah tegang duluan, bisa-bisa hafalan kamu udah hilang semua. Kamu udah nggak tahu lagi tuh ini maksudnya apa, artinya apa. Mendingan kamu cari kata-kata yang sesuai dengan pertanyaan aja, atau cari kalimat yang memang benar-benar sesuai dengan yang dimaksud pada pertanyaan, sehingga itu akan lebih tepat dan membantu kamu untuk lebih cepat dalam menjawab soal-soal literasi bahasa Inggris. Jadi kamu nggak terlalu fokus di vocabulary-nya, ini apa sih ini artinya, lama banget kamu cuman pengen tahu arti dari kata itu, sampai-sampai terbuang waktu dan sampai-sampai kamu nggak keburu jawab soal-soal yang lain. Sayang banget kalau kayak gitu. Ingat ya, di UTBK 2023 ini karena nggak ada sistem minus, manfaatkan waktu sebaik-baiknya itu untuk menjawab semua soal. Siapa tahu aja kamu benar tuh di soal itu. Bahkan bisa dapat skor tinggi jika yang lainnya itu nggak mampu jawab di soal itu dan jawaban kamu ternyata benar di soal itu. Wah, itu keren banget ya. Nah, makanya mulai dari sekarang persiapkan dengan baik ya teman-teman semua. Kalau kalian juga pengen ngeliat nih tipe-tipe soal bahasa Inggris yang ada dari GP Media, kamu juga bisa latihannya itu lewat tryout-tryoutnya GP Media. Nah, dari situ kamu bisa memprediksi kemampuan bahasa Inggris kamu, khususnya kemampuan di literasi bahasa Inggris. Nah, selain itu, kakak juga akan kasih soal latihan. Setelah ini kamu jawab ya, kira-kira jawabannya apa. Kalau misalkan benar, berarti kamu sudah menguasai nih arahan yang kakak bilangin. Dan kalau misalkan masih salah, coba dipelajari lagi apa yang salah dan dikoreksi lagi, sehingga kamu lebih paham kesalahannya di mana. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Semangat buat belajar dan lakukan strategi yang tepat untuk mendapatkan skor tinggi di UTBK 2023 nanti. Sampai sini dulu video dari kakak dan semoga video ini bermanfaat. See you in the next video. Dadah!